Kadang-kadang cinta tuh bisa menutupi apa yang sebenarnya perlu kita tahu. Cakep relatif ya buat setiap orang. Dia sukanya yang rambutnya panjang, rambutnya pendek, apa segala macam, itu benar-benar subjektif gitu. Betul. Jadi kalau aku memang tapi ngelihat harus penting nih, dia harus menarik perhatian gue dulu di awal kan. Gitu. Tapi yang perlu dipikirin sebenarnya lebih ke kayak tipe temperamentalnya atau emosionalnya. Menurutku itu yang lebih penting sih, sama kayak gimana sih cara dia melihat masa depan bersama kamu dan tanpa kamu tuh gimana gitu. Kita melihat bibit bebet bobot tuh bukan untuk mengeliminasi sebenarnya, tapi untuk tahu aja dulu, untuk menghadapinya seperti apa. Ini orang humoris banget gitu. Menurutku wah hidup akan lebih nyaman, menyenangkan sama orang tuh yang humoris gitu, yang bercanda, yang lucu gitu ya. Jadi hidup-hidup kita yang berat ini setidaknya bisa lebih ringan. Hai parents, apa kabar? Ketemu lagi di Curhat Bapak Ibu, curhatnya Bapak dan Ibu. Yes, kembali lagi di podcast kita kali ini. Kita mau ngomongin apa? Kita akan ngomongin soal bibit, bebet, dan bobot. Nah, sebelum panjang kali lebar, mungkin kamu boleh menjelaskan dulu soal bibit, bebet, bobot itu apaan sih? Apa bedanya? Mungkin ini yang diketahui dari generasi sebelum kita yang mengajarkan ini semua. Pentingnya bibit, bebet, dan bobot. Tapi apa itu bibit, bebet, bobot? Jadi kalau bibit itu kita anggapnya adalah yang ditanam, itu terlihat fisiknya seperti apa, warnanya apa, bentuknya seperti apa gitu. Bebet adalah asalnya dari mana, orang tuanya gitu ya. Iya, kalau bibitnya itu adalah bentuk fisiknya seperti apa. Kalau bebetnya adalah kamu anaknya siapa, lahir di mana, pernah hidup di mana, mungkin. Duitnya berapa tuh apa bobot? Kalau bobot adalah isinya kamu, misalnya pendidikan kamu tuh karakternya seperti apa, sifatnya seperti apa, itu bobotnya. Tajir apa enggaknya yang mana tuh? Bisa dari gabungan antara bebet dan bobot mungkin. Kalau bebet orang tua yang tajir berarti bebet tuh. Nah, kayak gitu. Oke, kalau udah tahu definisinya bibit, bebet, bobot kurang lebih apa. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah bibit, bebet, bobot itu masih relevan dalam kehidupan relationship saat ini? Aku kemarin kita kan sempat live ya, IG live di Parent Talk. Terus orang tua aku nonton aja gitu, nyokap. Terus dia bilang, kalau mama bilang masih penting sih, masih relevan, akan selalu relevan. Waduh, ya ada benarnya, ada juga yang bisa dibicarakan di sini. Oke. Jadi benarnya mungkin itu dari generasi orang tua kita persis banget ya, kita perkiraannya dari situ. Untuk menentukan anak gue ini mau dikawinin sama orang kayak gimana sih, yang dilihat dari bibit, bebet, bobotnya. Niatnya baik untuk biar anak gue nanti ini kedepannya akan dijaga atau enggak, akan bahagia atau enggak, atau akan cocok apa enggak. Jadi menentukannya lewat bibit, bebet, bobot. Oke, kalau menurut aku sendiri sebenarnya pada saat dulu tuh ya kan PDKT, pacaran, kenalan sama siapa, ya memang lebih ngelihat kayak bibitnya secara ya physical appearance dulu lah ya gitu kan. Kita ngelihat nih orang atraktif nggak sih gitu buat kita ya, karena di mata setiap orang pasti beda-beda gitu ya. Ini orang menarik apa enggak sih? Terus ada sisi apa jeniknya gitu mungkin ya kan. Jenik, Instagram jenik. Iya, Instagram jenik atau mungkin ada apalah jenik gitu kan. Dan kemudian baru lebih ke ini sih bab bobotnya, maksudnya alias ini orang apa namanya kayak apa sih karakternya gitu. Dia emang asal sekolahnya mana nih, kita asal sekolah yang sama nggak sih, punya interest yang sama nggak sih sama kita. Karena ngaruh dong dari obrolan kita nyambung apa enggaknya kan. Kalau misalnya nih dia dari latar belakang apa yang benar-benar totally beda banget, memang bisa nyambung, jadi kayak menarik gitu. Mungkin takes time ya kan. Tapi mungkin kalau ada satu dua hal yang lebih backgroundnya hampir mirip-mirip sama kita, justru lebih gampang nyambungnya gitu loh. Connect-nya tuh lebih enak. Baru kamu yang terakhir bebet. Iya, bebet kayak orang tuanya siapa itu atau sukunya apa, itu ya agak nanti sih sebenarnya. Kalau aku ya mungkin lebih ke ini berdasarkan skala prioritas. Jadi bukan berarti nggak relevan sama sekali, atau bukan pemaham bukan penganut paham bibit, bebet, bobot, tapi lebih ke skala prioritasnya aja. Aku juga sama sih sebenarnya, bibit yang dilihat pertama ya otomatis kayak cakep apa enggak harus cakep gitu apa ya. enggak itu kan ya mungkin cakep relatif ya buat setiap orang. Dia sukanya yang rambutnya panjang, rambutnya pendek, apa segala macam, itu benar-benar subjektif gitu. Jadi kalau aku memang tapi ngelihat harus penting nih, dia harus menarik perhatian gue dulu di awal. Itu
Kalau nggak akan belajar berikutnya bebet atau bobotnya gitu. Jadi tapi benar juga, kedua adalah bobotnya penting untuk kita tahu ngobrol nyambung apa enggak segala macam, tingkat bahkan kalau bobot tuh disebutnya edukasinya, karakternya seperti apa gitu-gitu. Ya penting banget. Kenapa bobot nggak pertama? Ya karena yang dilihat yang bibit dulu secara refleks ya, natural ya mungkin ya, untuk melihat awalnya dulu. Nggak selalu bilang harus tinggi, harus pendek, harus kurus atau apa. Tapi memang itu awalnya yang di kita itu yang mempertemukan bebet baru terakhir. Dan gitu. memang ini sebenarnya adalah kayak terms yang suka diungkapkan oleh orang-orang tua kita gitu. Padahal mungkin kita sebenarnya secara tidak sadar juga yang lihat itu semua, cuman mungkin namainnya bukan. Iya, kita mungkin nggak pandai menamainya gitu ya sebagai apa sih itu. Cuman ya karena orang tua dari zaman dulu udah pernah nyebut-nyebut dan menurut kita oh itu tuh definisinya gitu ya. Menurut kita memang ya tadi orang tua zaman dulu lebih ngelihat hal tersebut karena biasanya mereka ngelihat silsilah keluarga si calon pasangan anaknya gitu kan. Pengen tahu misalnya nih sesama suku, misalnya kayak aku orang Jawa ya, pengennya dari keluarga Jawa juga gitu kan. Orang tua zaman dulu rasanya lebih konservatif mungkin ya untuk menyamakan suku tertentu gitu ya, atau misalnya ras tertentu atau latar belakang misalnya agama tertentu dan lain-lain. Pasti punya prinsip masing-masing tuh. Kalau kekinian rasanya sih lebih agak terbuka, lebih melihat hal itu adalah hal kedua atau ketiga mungkin yang penting kayak misalnya anaknya bahagia, terus melihat latar belakang atau kemapanan dari calon pasangannya ini misalnya gitu ya kayaknya. Tapi gini ya, maksudnya aku juga ngelihat bahwa ya ada argumen yang bilang bahwa nggak ngaruh dia lahir orang tuanya seperti apa, gue menikah sama dia kok, nggak ngaruh dia rasnya apa, agamanya apa. Mungkin sebagian besar betul itu, tapi ada dasarnya di mana kita melihat bibit bebet bobot tuh bukan untuk mengeliminasi sebenarnya, tapi untuk tahu aja dulu, untuk menghadapinya seperti apa. Contoh di Indonesia ya, like it or not, pernikahan beda agama misalnya belum diizinkan dengan segitu mudahnya. Nah, jadi agama otomatis ya harus dilihat. Kedua, misalnya ras akan mempengaruhi di bagian biasanya nih resepsi pernikahannya. Kalau semakin berbeda semakin jauh, ya ada proses tambahan ya, bukan berarti nggak cocok. Ada proses tambahan ya, misalnya gunduh mantu atau adatnya siapa atau jenis maharnya atau apalah segala macam tuh pasti ada perbedaan-perbedaannya. Nah itu yang mungkin harus diketahui untuk dibicarakan, bukan untuk mengeliminasi. Betul. Jadi menurutku sendiri ya nggak apa-apa ketika orang tua kita punya pemikiran atau misalnya sangat strict dengan si bibit-bibit bobot itu, tapi bisa dibicarakan gitu. Yang pasti ya apa sih yang paling matters buat kamu yang misalnya mau menikah gitu kan? Karena kadang-kadang orang tua tuh ngerasa dirinya pasti lebih tahu dan lebih berpengalaman gitu kan. Jadi dia ngerasa pasti kamu jangan sama orang ini, nanti tipenya begini-begini, nanti rumah tangga kamu begini-begini gitu ya. Mungkin bisa jadi itu totally salah, tapi bisa jadi totally benar atau bisa setengah-setengah benar juga ya kata nyokap gue ya gitu. Jadi nggak tahu ya, menurutku ada wejangan dari orang tua atau biasanya ada warning dari orang tua lah yang mungkin memang sebenarnya tuh ada kayak petunjuk gitu juga buat kita. Bukan berarti kita harus menentang orang tua kita karena mereka pemaham bibit-bibit bobot, tapi juga bukan berarti nurut sepenuhnya gitu ya. Nurut sepenuhnya gitu, tidak memperjuangkan. Misalnya sebenarnya kita tuh udah serak banget karena ngelihat orang ini dari sisi bobot ya. Bobotnya bebet. Bobotnya oke. Dari si bobotnya tuh kita merasa misalnya nyambung, ngobrol dan lain-lain gitu. Tapi yang perlu dipikirin sebenarnya lebih ke kayak tipe temperamentalnya atau emosionalnya. Menurutku itu yang lebih penting sih, sama kayak gimana sih cara dia melihat masa depan bersama kamu dan tanpa kamu tuh gimana gitu. Karena setiap orang menurutku perlu punya visi atau jangka panjang gitu ya, walaupun sekedar cuman hayalan babu alias hayalan bapak ibu, nggak apa-apa. Tapi kan yang penting setiap orang pasti punya ke-BM-an gitu ya. Gue pengennya tuh nanti kayak misalnya aku waktu nikah sama Aryo, aku punya BM, gue tuh masih pengen S3 loh gitu. Jadi itu masih suka kita ungkit-ungkit sampai sekarang gitu ya. Sampai jadi masuk podcast. Jadi sebenarnya ya karena itu gitu. Emang ada tujuan ke sana walaupun nggak tahu kapan. Begitu juga misalnya Aryo selalu pengen, gue tuh pengen banget deket sama anak-anak. Jadi kayak visi-visi jangka panjang yang kita tuh suka ucapkan gitu loh. Menurutku hal-hal kayak gitu sih yang penting. Iya, jadi kalau misalnya menambahkan bebetnya itu juga penting untuk tahu
orang tuanya dari mana atau seperti apa, itu justru untuk mengetahui anaknya akan seperti apa gitu. Jadi secara tidak langsung apa yang ditanamkan orang tua, apalagi di usia-usia lahir gitu ya, usia sampai anak kecil, kan ada unconscious minds-nya anak-anak itu. Nah, untuk melihat tahu pasangan kita seperti apa tuh juga perlu banyak belajar dari orang tuanya. Betul. Jadi misalnya ya, ini untuk pelajaran untuk teman-teman, gue sendiri sih, misalnya kalau menganggap bahwa, mertua gue kenapa begini ya, mertua gue kenapa begitu. Kalau kita emang mengeluhkan orang tua, siap-siap pasangan kita bisa menjadi mertua kita nantinya. Bisa, belum tentu, tapi bisa gitu. Bahkan anak yang segitu bencinya sama orang tua yang toksik pun, kalau pikirannya adalah membenci orang tua itu doang aja, bahkan bisa menjadi tetap orang tua itu. Betul. Jadi gitu. Menurutku nih ya, di luar dari bibit bebet bobot yang perlu kita perhatikan dalam memilih pasangan adalah pertama ya, pandangan dia soal hidup ke depan tuh kayak apa sih gitu ya. Menurutku, walaupun aku waktu itu dari sama Aryo juga nggak ada pandangan jauh kita ke depan. Kita ngomongin nggak sih dulu? Enggak sih. Enggak ya? Cuman kayak ngelihat dari karakter atau Aryo tuh ya, dulu di mataku, dulu sih. Apa sekarang masih nggak ya? Apa ini? Ngomongin apa ini? Aku suka bilang sama kamu kan, apa yang aku suka dari kamu tuh kayak humoris banget gitu. Aku masih buat masih sih digantikan oleh anakku. Anakku lebih lucu sekarang ya kan. Jadi dulu tuh aku ngeliat Aryo nih orang humoris banget gitu. Menurutku wah, hidup akan lebih nyaman, menyenangkan sama orang tuh yang humoris gitu, yang bercanda, yang lucu gitu ya. Jadi hidup kita yang berat ini setidaknya bisa lebih ringan gitu. Tapi tahu nggak guys, along the way Nucha tuh menemukan kenapa dia mencari laki-laki yang humoris. Betul. Nah itu baru ditemukan sesudah kita menikah ya. Betul. Kenapanya? Gitu, karena figur-figur di masa lalu, figur orang tua yang mungkin rasanya lebih pendiam, kalem gitu, sehingga tuh ternyata aku longing for hidup yang lebih lucu gitu, yang lebih berwarna, lebih light gitu, dan yang lebih bawel gitu. Makanya adanya di Aryo gitu loh. Jadi itu persis sama yang aku bilang kenapa bebet itu sedikit banyak ada pengaruhnya karena membentuk anak itu seperti apa. Iya, nah itu tuh salah satu yang aku lihat juga, atau menurutku tadi soal pandangan dia ke depan tuh hidup kayak apa. Menurutku karena bawaan Aryo udah lebih light kali ya daripada aku, kayak lebih lucu, lebih humoris daripada aku. Menurutku hidup gue mungkin lebih, sekalipun hidup berat tapi lebih enteng lah gitu ya. Itu satu. Terus kedua soal pandangan tentang ini juga sih, ketika kita lagi susah kira-kira nih orang bisa berbuat apa ya. Ada loh masa-masanya, atau ada loh orang-orang yang memang tipenya tuh nggak bisa susah gitu, alias manis manja grup. Jadi akan balik ke orang tuanya ketika kehidupannya udah susah nih ngerasa. Tapi aku nggak bisa ganti ban tadi barusan. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti aku yang betulin. Selama yang dia bisa ya, oke baiklah. Gitu. Jadi kayak misalnya hidup kan nggak selalu indah-indah aja ya. Jadi carilah pasangan yang memang kita rasa nih orang nih bisa tahan banting dan pintar bisa memanfaatkan apa yang ada gitu. Nah ini salah satunya sebenarnya ujian kita pada saat kemarin sih. Aku suka nih episode ini. Pandemi ya, pas pandemi itu kan bisnis Aryo kan lagi drop-dropnya gitu kan. Nah yang memang benar-benar terpengaruh sama pandemi kemarin gitu. Terus kita berbuat apa nih ketika kehidupan ekonomi rasanya menurun gitu kan. Terus Aryo justru ya udah memanfaatkan skill lainnya gitu. Kita bikin konten bareng, kita ini dan itu, dan ternyata aku suka episode ini. Iya, bisa survive gitu kan. Aku tahu kamu Leo butuh dipuji, jadi kita puji di dalam episode kali ini. Gitu. Jadi itulah beberapa hal-hal yang perlu dipikirin. Kadang-kadang kita kecintaan cuman karena dia ganteng ya kan Kak, tapi sebenarnya nggak pinter gitu. Nah itu tuh yang jangan sampai kecintaan karena tampilan luar. Mantanmu nonton nih enggak ya? Yang ganteng. Emang nggak ada? Emang dikit. Oke baik, jadi mulai internal. Ya makanya aku nggak sama yang ganteng. Nah, itu salah. Aku mulai nggak suka episode ini. Gitu lah. Jadi sebenarnya di luar bibit-bibit bobot yang perlu diperhatikan tuh beberapa hal tadi. Right, oke. Jadi untuk mencerna bibit-bibit bobot pentingnya apa enggak, apalagi misalnya datang dari orang tua yang menuntut seperti itu, didengar saja, karena mungkin memang ada isinya, ada petuahnya, ada benarnya bahkan. Dan ini tujuannya bukan untuk mengeliminasi, oh dia beda ras, oh dia beda apalah segala macam, oh dia dari keluarga si itu atau apa. Bukan untuk itu, untuk diketahui, untuk kita belajar dan beradaptasi. Lalu hal-hal penting tadi di luar itu semua yang Nucha bicarakan tadi.
Betul, gantian dong kamu puji aku gitu di episode kali ini. Episode lain aja ya, episode lain aja yang dimana mungkin dia ulang tahun atau apa ya. Oke, udah cukup di episode ini milikku. Mungkin ada tips gitu gimana kita menghadapi orang tua yang memang strict banget nih soal si bibit bebet bobot ini nih. Gimana kita menghadapinya? Oke, kalau aku mungkin akan bilangnya pertama, seberapa kenal kita sama orang tua juga jadi hal penting. Betul. Jadi apakah orang tua itu nggak suka misalnya ya, nggak suka sama satu ras tertentu, nggak suka sama satu keluarga tertentu, itu bisa jadi ada alasannya. Kenapa? Mungkin dia sendiri yang nggak suka. Ada cerita sendiri, ada trauma sendiri, dan kita harus belajar mengerti itu. Dimana kita mengerti, kalau kita udah ngerti ya kita bisa omongin. Kalau misalnya emang ada ternyata masalahnya apa dengan kita ngerti, mungkin lebih enak ngomongin ya, sehingga nggak harus 100% menuruti, tapi juga nggak harus 100% orang tua tuh pasti salah, belum tentu. Jadi dibicarakannya itu. Jadi kenal dulu orang tuanya. Kalau kita nggak tahu kenapa sih dia nggak suka sama ras yang ini, kenapa sih dia nggak suka sama keluarga ini, tapi kita nggak tahu sama sekali, panjang sih, lebih sulit sih. Betul. Aku justru di luar kayak ras-rasan tadi sebenarnya ngelihat itu background si keluarganya kayak apa sih, ada punya tradisi keluarga tradisi tertentu nggak sih, atau tipikal bapaknya seperti apa sih atau ibunya seperti apa, karena ngaruh tadi tuh yang menurun ke anak-anaknya, lebih ke karakternya tuh kayak apa sih, dan kira-kira nih orang nih bakal kayak apa gitu, karena kita kan nggak pernah tahu ya guys, begitu nikah nanti baru keluar misalnya muncul kayak oh orang ini kasar sekali ya, oh ternyata dulu waktu kecil dia sering dikasarin sama orang tuanya gitu, dikerasin sama orang tua, hal-hal kayak gitu. Jangan sampai kita kaget begitu udah dalam perjalanan menikah. Jadi penting banget buat menginvestigasi calon pasangan kita. Gitu. Jadi apa? Jadi kita udah ngobrol tentang apa itu bibit bebet bobot dan bagaimana kita menyikapinya kalau misalnya kita tahu, dan kita juga bahkan ditekan atau di pressure oleh orang tua untuk mengetahui bibit bobot itu dan menurutinya. Kita udah bicarain hari ini, dan semoga teman-teman belajar atau setidaknya sedikit lebih mau mendengar kalau misalnya tentang bibit bebet bobot ini belum tentu 100% nggak benar, tapi belum tentu 100% benar. Jadi belajar mendengar. Betul, belajar mendengar, dan juga cinta bukan satu-satunya ya. Di awal, ini gue jadi kayak mau nakut-nakutin ya. Kadang-kadang apa itu kecintaan cinta? Apa aja, itu cinta? kadang-kadang cinta tuh bisa menutupi apa yang sebenarnya perlu kita tahu. Kadang-kadang mata kita cuman pengen ngelihat apa yang kita inginkan, tapi sebenarnya di balik itu banyak sekali hal-hal tentang si doi, si dia gitu yang belum kita tahu. Jadi jangan stop cuman ngelihat dari tampilan depan aja, selalu perhatikan juga tadi kayak latar belakang dia kayak apa, terus hal-hal apa sih yang kira-kira dia pengen perbaiki dari hidupnya. Itu penting banget, karena once kalian menikah, punya anak, nah itu baru kayak ketahuan gitu loh rasanya tuh ketika punya anak, kita pengen memparentingkan anak kita tuh jadi seperti apa. Nanti kalau udah bibit bebet bobot itu kan kita kan menghasilkan baby, nanti baby kita itu juga akan kita tentukan bibit bebet bobot buat pasangannya. Betul. Itu berkesinambungan. Nyambung terus. Cuma masalah pokoknya namanya aja mungkin bukan bibit bebet bobot nanti, I don't know gitu. Oke, kalau gitu sampai di sini aja episode kali ini. Jangan lupa untuk like itu adalah likes dan subscribe pemirsa. Live. Oke, itu khusus Parentalk live. Jangan lupa untuk komen-komen apa kayak gitu ya. Pokoknya kirim apa blackmail ke teman-teman kamu suruh nonton ini, silakan. Ya. Serem banget sih. I wish I knew this before I married you. Serem banget ya. Biar views kita naik terus sampai jutaan, Kak. Oke. Jangan lupa follow Parentalk ID di Instagram juga ya. Dan di YouTube. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.